Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Semoga senantiasa sehat ya. Pada pagi hari ini kita lanjutkan perkuliahan kita terkait dengan fisiologi tanaman ya. Pekan lalu kita membahas tentang fotosintesis. Pekan ini pun kita masih membahas tentang fotosintesis. Tapi kita akan utamakan faktor-faktor yang nanti berperan penting atau menjadi penentu fotosintesis. Baik, saya share materinya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Baik, sudah ya. Jadi pagi hari ini kita akan diskusi terkait dengan apa saja yang menjadi penentu atau faktor-faktor apa yang bisa menyebabkan fotosintesis itu bisa berlangsung dengan baik atau mungkin justru sebaliknya dia tidak bisa optimal berperan. Jadi ada faktor internal dan faktor eksternal ya. Untuk faktor internal ada beberapa seperti kandungan klorofil daun, kemudian protoplasmik, kemudian enzim-enzim dalam fotosintesis, tahanan daun, kebutuhan fotosintat, hormon, pengendalian genetik ataupun umur daun ya. Baik, kita awali dari kandungan klorofil daun. Kita sama-sama sepakat kan ya bahwa fotosintesis itu merupakan suatu reaksi anabolisme, suatu reaksi ketika CO2 direaksikan dengan air, kemudian diubah menjadi bahan kimia, ya, bahan kimia yaitu glukosa, C6H12O6 dan oksigen. Nah, proses itu berlangsung di dalam suatu organel yang disebut kloroplas. Nah, organel tersebut itu mengandung banyak klorofil kan ya. Klorofil itu kalau teman-teman bisa lihat di sini ya, itu kan di dalamnya ada tumpukan-tumpukan gitu ya, tilakoid ya. Nah, ketika klorofil itu menjadi sangat penting karena dia berperan dalam menyerap foton dari cahaya matahari. Jadi apabila dia mengalami penurunan kandungan klorofil berkurang, apa yang terjadi? Tentu akan semakin sedikit foton yang bisa diserap, ya kan ya? Karena klorofil itu kan fungsinya salah satunya adalah bagaimana foton cahaya matahari dia serap, lalu kemudian disitulah menginisiasi berlangsungnya proses fotosintesis. Ya. Pertama kan reaksi terang dulu kan ya, nah menghasilkan ATP, NADPH dan seterusnya. Nah, ketika kandungan klorofil itu kemudian menurun atau berkurang, ya efeknya bagaimana Pak terhadap fotosintesis? Ya tentu kita bisa maklumi bahwa ketika kandungan klorofil itu berkurang, ya maka kemudian potensi untuk penyerapan cahaya matahari yaitu foton tadi menjadi berkurang. Sementara cahaya itu menjadi sangat penting dalam proses fotosintesis. Yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah kenapa Pak kandungan klorofil berkurang? Ada banyak faktor ya. Salah satu faktornya adalah ketika tanaman mengalami kekeringan. Jadi ketika tanaman mengalami kekurangan kadar air, misalkan airnya kurang ya, pada musim kemarau gitu ya misalkan. Maka apa yang terjadi? Tanaman berusaha untuk mempertahankan diri, beradaptasi dalam kondisi tersebut. Nah, salah satunya adalah bagaimana dia kemudian mendegradasi klorofil. Karena apa? Karena tentu ketika ada klorofil sebagai bentuk organel dari yang bagian dari kloroplas kan ya, maka kemudian itu kan perlu sekali untuk kandungan air dan seterusnya. Ketika kemudian klorofil menjadi berkurang ketika adanya proses kekeringan gitu ya sebagai bentuk pertahanan diri dari tanaman, maka tentu proses fotosintesis menjadi berkurang ya.
Ini tadi sudah saya jelaskan, jadi menjadi sangat menarik klorofil di kandungannya. Ya, dia berperan kunci dalam fotosintesis. Baik, berikutnya adalah protoplasmik. Teman-teman masih ingat ya protoplasmik itu apa ya? Jadi kalau di tanaman di organisme eukariot itu ada dua bagian ya. Protoplasmik ini sebenarnya semuanya. Jadi ada bagian sitoplasma, ada bagian nukleoplasma. Nukleoplasma itu inti. Nah, kemudian di sini adalah sitoplasma. Jadi protoplasmik ini semuanya nih. Ya, semuanya yang ada di sini ya berperan. Ya, di sini nanti ada membran sel yang menutupi bagian protoplasmik itu. Nah, yang menjadi pertanyaan berikutnya, apa kaitannya antara protoplasmik ini dengan fotosintesis? Ya, sebenarnya karena faktor ini ya di dalam protoplasmik itu kandungan utamanya adalah air ya. Ini kan di dalam sitoplasma itu kan cairan ya, cairan. Jadi kandungannya kan air. Jadi ketika kemudian suatu kondisi tanaman mengalami dehidrasi atau kekurangan air dalam cekaman kekeringan misalkan, maka protoplasmik itu kan akan kehilangan airnya di sini. Dampaknya apa? Tentu di sini kan ada organel kloroplas ya. Di dalam organel kloroplas itu kan ada sistem enzim yang terlibat. Jadi ketika protoplasmik misalkan kekurangan air, maka otomatis yang terjadi adalah tanaman mengalami dehidrasi, kemudian air sendiri itu akan mempengaruhi enzim-enzim yang ada di protoplasmiknya, yang ada di sistem protoplasmik ya, sehingga kemudian enzim-enzim yang berperan dalam proses fotosintesis menjadi terhambat ya. Sebenarnya ini perannya protoplasmik itu hampir mirip dengan nanti peran enzimnya. Nah ini maksud saya. Jadi di dalam fotosintesis teman-teman melihat reaksinya kan ya. Ini contohnya ini misalkan ya. Ini adalah bagaimana proses mengalirnya elektron dari fotosistem 2 menuju fotosistem 1. Jadi ketika terjadi reaksi terang di sini nih, ya mengenai klorofil ya, ada fotosistem 2 yang menangkap cahaya gitu. Nanti kan elektronnya akan mengalir sini. Nah, disinilah peran ini kan adanya di membran tilakoid ya, di membran tilakoid. Di sini ada sistem enzim, ada banyak enzim yang terlibat. Dari mulai sitokrom oksidase, plastocyanin, plastoquinon. Ya, ini semua terlibat enzim-enzim ini. Termasuk enzim-enzim yang ada pada siklus Calvin. Ya. Di dalam siklus Calvin, masih ingat kan ya, ada enzim sangat banyak terlibat. Salah satu contohnya saja adalah rubisco, ribulosa bisfosfat karboksilase. Nah, rubisco pada tanaman C3 itu perannya apa? Dia memfiksasi CO2. Jadi CO2 masuk melalui stomata, lalu kemudian ditangkap dikatalisis sehingga difiksasi oleh tumbuhan ya, oleh peran dari enzim rubisco. Lalu kalau enzim rubisco sudah mengkatalisis penangkapan CO2, otomatis apa? CO2 kan akan dipakai. Nah, CO2 akan dipakai untuk apa? Ya untuk mensintesis senyawa kimia yang 3C itu kan ya. Kalau pada tanaman C3 ya. Nah ini saya contohkan ini. Jadi ini contoh adalah enzim yang kunci ya di dalam reaksi gelap ataupun di dalam Calvin cycle. Ini adalah rubisco, enzim rubisco. Enzim rubisco mengkatalisis proses penangkapan CO2 dari atmosfer. Nah, ketika CO2 ditangkap sama rubisco itu, kemudian digabung, ya, dikatalisis, digabung dengan ribulosa bisfosfat. CO2 digabung dengan ribulosa bisfosfat menghasilkan 3 fosfogliserat, senyawa karbohidrat yang punya 3C, ya, 3C, 3 fosfogliserat. Nah, maka disebut tanaman C3 kan ya, tanaman C3. Nah, disinilah ketika yang terjadi enzim-enzim yang berperan dalam fotosintesis itu
terganggu misalkan, terhambat kerjanya, ya kita bisa bayangkan enzim itu kan tukang ya, seperti tukang. Enzim itu kunci dari reaksi biokimia di dalam sel. Jadi kalau enzimnya terganggu kerjanya, ya pastinya reaksi yang terjadi ya itu juga akan terganggu. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apa yang menyebabkan enzim itu terganggu, Pak? Enzim itu terganggu banyak faktor ya, banyak faktor. Salah satunya itu adalah suhu, ya kan? Jadi kalau misalkan suhu meningkat di atas suhu rata-rata misalkan, maka kemudian apa yang terjadi? Enzim, karena enzim adalah susunannya itu adalah protein, ya, maka ketika ada suhu yang di atas normalnya atau di luar suhu normalnya, yaitu misalnya lebih tinggi, maka kemudian protein yang sebagai penyusun enzim itu akan terdenaturasi, akan rusak. Nah, ketika proteinnya rusak, ya, enzimnya rusak, ya, tentu dia akan menjadi hilang, bahkan bisa sangat terganggu dan bisa hilang kerjanya. Kalau suhunya tinggi, enzim terdenaturasi, rusak, hilang kerjanya. Tapi kalau enzimnya rendah, Pak, pada suhu dingin, bagaimana tanaman pada musim dingin, Pak? Apakah dia mati? Ternyata tidak. Tapi apa yang terjadi? Ketika suhunya dingin, tidak rusak enzim, tapi dia seperti dorman, beristirahat, seperti tidur. Nah, jadi kerjanya memang terhambat, tetapi ketika nanti suhunya normal kembali, seperti suhu lingkungan yang dia butuhkan, misalkan rentang yang dia butuhkan, maka enzim itu dapat bekerja kembali dengan baik. Tapi kalau yang suhu tinggi sih dia akan rusak ya, dan dia tidak akan bisa kembali. Baik, itu menjadi peran penting dari enzim-enzim fotosintesis. Jadi ketika enzim fotosintesis terganggu, pasti bisa dipastikan bahwa laju fotosintesis pun akan terganggu. Kalau di tanaman C4 ya, itu kan ada enzim PP karboksilase. Enzim PP karboksilase perannya hampir mirip dengan rubisco. Dia menangkap atau memfiksasi CO2. Tapi yang menarik adalah kalau rubisco dia punya peran ganda. Dia bisa juga memfiksasi O2. Jadi rubisco ini punya sedikit kelemahan. Jadi dia tidak terlalu spesifik sekali dengan CO2. Dia bisa menangkap O2. Jadi pada kondisi lingkungan yang terlalu terik, terlalu panas, tanaman C3 itu akan terganggu fotosintesis. Kenapa? Karena enzim rubisco akan posisinya akan menangkap O2 dari lingkungan, akan menangkap O2 dari lingkungan. Sehingga apa yang terjadi? CO2 tidak bisa ditangkap oleh dia atau bersaing gitu ya, bersaing. CO2 dan O2 itu saling bersaing, memperebutkan sisi aktif dari rubisco. Maka kemudian ketika ada saingan O2, otomatis kalau yang masuk O2 yang ditangkap rubisco, maka CO2 kan tidak bisa difiksasi. Kalau CO2 tidak bisa difiksasi, bagaimana kemudian reaksi gelap bisa berlangsung di dalam fotosintesis ya. Oke, berikutnya adalah tahanan daun. Bagaimana kemudian ada pengontrolan membuka dan menutupnya stomata ya. Jadi daun itu peran pentingnya sebenarnya adalah dalam artian bagaimana dia membuat stomata itu bisa terbuka atau tertutup. Jadi pada saat terbuka itu prosesnya ketika ada di apa namanya di stomata itu ya, itu ada sel penjaga namanya ya, sel penjaga itu ketika dia kemudian menyerap kalium ya, potassium ion ya, atau kalium K+ oleh mekanisme transport aktif, maka kemudian akan mendorong air masuk ke dalam sel penjaga. Nah, ketika air masuk melalui osmosis masuk ke sel penjaga, nah ini misalkan airnya ini ya, maka kemudian akan menggembung ya, karena strukturnya adalah mikrofibril selulosanya itu radial, maka ketika dia menggembung, dia akan membuka di sini, ada lubang di sini, sel penjaganya membuat lubang. Nah, maka kemudian dia akan terbuka. Nah, saat terbuka inilah bisa CO2 masuk ya. Sementara ketika
K plusnya misalkan dipompa keluar, ya, maka air pun ikut keluar. Nah, karena air pun ikut keluar, maka ini kempes lagi, jadi menutup. Mungkin pertanyaan teman-teman, Pak, kenapa Pak? K plus masuk, air kok ikut masuk? K plus keluar, air ikut keluar. Ya. Jadi intinya itu sebenarnya air itu kan pada proses osmosis itu kan pindahnya air dari konsentrasi yang zatnya rendah ke konsentrasi zatnya tinggi. Jadi ketika K plusnya masuk dalam sel penjaga, otomatis ion K plus di dalam sel penjaga itu konsentrasinya kan tinggi. Nah, kondisi ini tidak bagus untuk tanaman bisa pecah. Harus ada keseimbangan, harus ada netralisir. Yaitu bagaimana caranya? Ya air masuk untuk apa? Mengencerkan. Jadi ada pengenceran di situ. Jadi K plus masuk, air pun masuk untuk mengencerkan supaya apa? Enggak terlalu tertekan gitu ya selnya. Lalu kemudian sama kasusnya ketika misalkan K plusnya keluar, maka air pun keluar. Baik, jadi peran dari tahanan daun adalah dalam hal membuka dan menutup stomata. Berikutnya adalah kebutuhan fotosintat. Fotosintat ya itu kan bahan-bahan yang dihasilkan dari proses fotosintesis. Seperti O2 dan C6H12O6 ya atau glukosa. Nah, biasanya bagian-bagian tanaman yang membutuhkan fotosintat itu di mana, Pak? Banyak, khususnya bagian tanaman yang sedang mengalami pembelahan-pembelahan. Seperti di sini digambarkan ini ada akar gitu ya. Di akar dia kan membelah. Otomatis membelah itu perlu banyak ATP dan seterusnya. Ya, maka kemudian ATP dihasilkan dari mana? ATP kan dihasilkan dari proses katabolisme glukosa. Jadi glukosa yang dihasilkan dari fotosintesis, kemudian direspirasi, dirombak menjadi ATP ya gitu kan. Nah, ketika kebutuhan tanaman itu tinggi, fotosintatnya, perkembangannya lebih tinggi, maka yang terjadi adalah laju fotosintesis akan bisa meningkat ya. Baik, lalu ada kaitannya juga dengan hormon ya, hormon misalnya hormon pertumbuhan, masih ingat ya, ada gibberellin, stokinin, dan auksin dan seterusnya ya. Nah, hormon-hormon ini kan kaitannya dengan bagaimana dia mentransmisikan sinyal untuk pertumbuhan ya, mendorong pertumbuhan atau pembelahan sel gitu misalkan. Nah, ini ketika kemudian hormon itu kemudian memberikan sinyal-sinyal tertentu bahwa di tempat itu sedang ada pertumbuhan tinggi nih, maka kemudian otomatis akan membawa sinyal tersebut ke bagian yang berfotosintesis ya, bahwa di dalam tubuh itu bagian tanaman itu dia sedang butuh energi, sedang butuh sesuatu yang untuk mendukung pertumbuhannya. Nah, maka kemudian fotosintesis akan ditingkatkan lajunya untuk mensupport kebutuhan akan pertumbuhan di bagian-bagian tertentu, misalkan ujung akar gitu ya. Baik, berikutnya adalah faktor genetik. Ya, faktor genetik teman-teman ini adalah gambar bahwa perbandingan anatomi daun dari tanaman C3 dan tanaman C4. Seperti dijelaskan kan lalu bahwa tanaman C3 itu kan fotosintesisnya berlangsung pada satu sel ya, mesofil. Sementara untuk tanaman C4 itu berlangsung di dua tempat, yaitu mesofil dan bundle seed cell. Nah, kita perhatikan di sini struktur dari tanaman C3 dan C4 itu secara genetik beda struktur daunnya, posisinya misalkan sini. Ini daerah mesofilnya di sini, ini bundle seed cell-nya besar sekali ya kan. Nah, sementara kalau ini tanaman C3 kecil bundle seed cell. Mesofilnya justru besar sini.
Nah, maka kemudian faktor genetik yang mempengaruhi struktur anatomi dari tanaman C3 ikut C3 atau C4 itu mempengaruhi laju fotosintesis. Karena tanaman C4 itu memiliki kecenderungan dia lebih efisien, lebih baik fotosintesisnya ketika pada situasi misalkan terlalu kering, terik gitu ya. Pada saat matahari terik, ya itu akan bagus sekali dibanding tanaman C3. Tanaman C3 akan biasanya fotosintesisnya lajunya akan terhambat. Kenapa? Karena ada fotorespirasi. Dia melakukan juga respirasi yang akibat dari cahaya matahari. Yang menangkap, rubiskonya menangkap U2 gitu maksud saya. Baik, berikutnya adalah umur daun. Jadi umur daun juga berperan penting ketika posisinya misalkan di sini ada gambar umur daun 0, 2, 4, 6, 8, dan 10 gitu ya. Hubungannya dengan luas daun. Jadi ketika umurnya 2 hari, luas daunnya masih kecil gitu ya. Dan seterusnya sampai kemudian kondisi umurnya makin lama gitu kan, maka disitulah luas daun akan semakin lebar gitu ya. Jika luas daun semakin lebar, apa yang terjadi? Otomatis kalau berbicara tentang luas daun yang semakin lebar, berarti kemungkinan besar di situ stomatanya juga akan semakin luas. Semakin banyak maksud saya. Nah, kemudian pigmennya, klorofilnya juga akan semakin banyak ya. Jadi di situ. Jadi kalau daunnya umurnya masih kecil, masih hanya 1-2 hari mungkin, fotosintesisnya tidak akan berlangsung dengan cepat gitu ya. Karena memang di situ ada daun yang terlibat yang tempat terjadinya fotosintesis. Baik, itu yang disebut dengan faktor penentu fotosintesis dalam artian dari dalam internal ya. Bagaimana kalau dari eksternal? Eksternal lebih mudah ya, karena umumnya faktor-faktornya itu seperti CO2, cahaya matahari, suhu, air, oksigen, nutrisi, ini teman-teman pasti bisa menangkap. Ya, pasti bisa menangkap. Nah, ini CO2 lingkungan. Apa yang terjadi ketika faktor CO2 lingkungan? Yang menarik adalah ketika pemanasan global gitu ya, kan umumnya kadar CO2 meningkat ya. Kadar CO2 meningkat, suhu meningkat. Nah, suhu meningkat itu sebenarnya tidak baik untuk fotosintesis ya, khususnya tanaman C3. Ya. Tapi kadar CO2 yang meningkat itu seringkali bermanfaat. Kenapa? Karena CO2 lingkungan itu dibutuhkan dalam reaksi siklus Kelvin atau reaksi gelap. Jadi dia difiksasi kan CO2-nya dari lingkungan, lalu oleh Rubisco nanti digabungkan dengan ribulosa bisfosfat, menghasilkan 3 fosfoglisera. Kalau pada tanaman C4, maka seperti ini prosesnya, CO2 difiksasi oleh enzim PEP karboksilase. Ini sekaligus bisa membandingkan ya teman-teman ya, bagaimana kemudian proses yang terjadi pada tanaman C3 dengan tanaman C4. Nah, kalau tanaman C3 tadi CO2 difiksasi oleh Rubisco, kemudian digabungkan dengan ribulosa bisfosfat, senyawa ribulosa bisfosfat menghasilkan senyawa 3C, karbonnya 3, yaitu 3 fosfoglisera. Sementara untuk tanaman C4, maka CO2 lingkungan itu difiksasi oleh enzim namanya PEP karboksilase, fosfoenol pirufat karboksilase. Enzim PEP karboksilase kemudian mengintegrasikan CO2 yang difiksasi dengan senyawa fosfoenol pirufat atau PEP menjadi senyawa oksaloasetat atau 4C. Makanya kemudian disebut dengan tanaman C4 ya, 4C. Yang ini juga tanaman C3 untuk yang karena 3 fosfoglisera. Oke, baik. Jadi ketika kadar CO2 meningkat, potensi berlangsungnya reaksi siklus Kelvin akan semakin tinggi kan ya. Berbanding terbalik ketika CO2 di lingkungan
kadarnya turun, misalkan kecil sedikit, maka tentu CO2 sebagai bahan baku fotosintesis yang difiksasi oleh enzim-enzim fotosintesis seperti rubisco dan PEP karboksilase, ya tentu nanti senyawa yang dihasilkannya pun akan sedikit kan ya. Kalau reaktannya CO2-nya sedikit, tentu senyawa yang dihasilkannya produknya pun akan sedikit. Baik, berikutnya adalah panjang gelombang. Ya, panjang gelombang itu kaitannya dengan klorofil kan. Nah, klorofil itu kan ada klorofil A, klorofil B, ada juga pigmen yang lain misalnya karotenoid. Kalau digambarkan di sini, kira-kira panjang gelombangnya itu sinar biru dan merah lah gitu ya. Banyak menyerap optimumnya pada panjang gelombang sekitar 400-an sampai kemudian sekitar 650-an gitu ya. Ini hanya sedikit sih sebenarnya ada beda klorofil A dengan klorofil B ini, tapi ya lumayan lah. Jadi ada perbedaan panjang gelombang yang biasa. Ya. Jadi ketika misalkan di sini ada sekitar 500-an, maka yang menyerap bukan klorofil, ya, tapi karotenoid. Nah, sementara klorofil kan sebagai pigmen utama untuk berlangsungnya fotosintesis. Baik, berikutnya adalah intensitas cahaya. Ini menjadi menarik untuk tanaman C3. Yang tanaman umum yang banyak kita temui di Indonesia itu tanaman C3 kan ya. Nah, di sini ada gambar seperti parabola ya kan. Nah, kecepatan asimilasi bersih hubungannya dengan intensitas cahaya. Jadi kita bisa perhatikan di sini bahwa ketika intensitas cahaya meningkat pada awal-awalnya, maka kemudian laju asimilasi yang berkaitan erat dengan fotosintesis itu akan meningkat. Tapi pada puncaknya tertentu dia akan optimum memang. Tapi kalau terlalu terik, nah terlalu terik ini ya, intensitasnya terlalu terik, misalkan pada musim kemarau atau apalah ya, itu judulnya, maka apa yang terjadi? Justru laju fotosintesisnya yang digambarkan dengan kecepatan asimilasi bersih itu akan turun untuk tanaman C3 ya. Maka tanaman C3 ini nggak kuat untuk pada kondisi terik ya. Nah, berbeda dengan tanaman C4, laju asimilasi besi akan cenderung meningkat terus. Nah, jadi dia seperti linear. Jadi ketika intensitasnya kecil, kecepatan asimilasi bersihnya juga kecil. Lalu semakin tinggi intensitasnya semakin besar laju kecepatan asimilasinya atau laju asimilasi bersihnya yang dalam ini dikaitkan dengan fotosintesis. Jadi kalau kita bandingkan tanaman C3 dan C4 itu pada kondisi tertentu yang kondisi intensitas cahaya itu terlalu terik, terlalu besar, maka yang paling efektif adalah tanaman C4. Baik, berikutnya adalah suhu lingkungan. Kaitannya dengan suhu lingkungan sebenarnya kita hubungkan dengan rubisco dan enzim-enzim lain yang berperan dalam fotosintesis. Jadi enzim itu kan protein, saya sebutkan saat di awal tadi ya, dan protein sangat dipengaruhi oleh suhu. Ketika suhunya tinggi, maka kemudian terganggu dia struktur dari enzimnya, bisa terdenaturasi, bisa rusak. Kalau suhunya terlalu rendah, dingin, misalkan itu juga terganggu kerjanya, tapi seperti dorman. Ya, di aktivitas enzim fotosintesis akan terganggu pada suhu dalam kondisi di luar suhu optimum. Jadi enzim-enzimnya itu di dalam fotosintesis itu punya rentang suhu tertentu. Kalau dia kemudian tidak sesuai, tidak cocok, maka bisa mengganggu aktivitas. Baik, kemudian adalah air. Air di mana Pak perannya air ya? Jadi di gambar kanan ini kita lihat ada proses namanya evapotranspirasi, ya kan? Nah, air akan masuk melalui akar, kemudian ke jaringan pembuluh, silem, lalu ke bagian-bagian daun, lalu kemudian menguap oleh adanya
tarikan dari sinar matahari penguapan. Nah, kalau pada kondisi tertentu misalkan airnya kurang, apa yang terjadi? Umumnya ya tumbuhan itu atau tanaman beradaptasi, dia akan menutup stomatanya ya. Atau pada kondisi tertentu dia akan menggugurkan daunnya, mendegradasi klorofilnya, harapannya dia maka fotosintesisnya memang akan berkurang, tapi tidak sampai kehilangan air begitu banyak gitu ya karena penguapan. Nah, peran air dalam fotosintesis, karena air itu kan tertarik ya kan dari akar menuju daun sebelum kemudian dia menguap oleh cahaya matahari. Nah, disinilah di daun air akan dimanfaatkan, sebagian akan dimanfaatkan untuk proses fotosintesis, itu adanya fotolisis air kan ya, fotolisis air dalam organel kloroplast ya. Nah, disitulah kemudian kalau kondisi kekeringan, nah kita bisa tebak itu di mana peran ya, peran airnya. Jadi nanti bahan baku untuk fotosintesis menjadi kurang, yaitu air kan bahan bakunya salah satunya ya, selain CO2 tadi. Nah, ini kalau di sebelah kanan ini kaitannya dengan menutup dan membukanya stomata. Jadi ketika air itu masuk ya ke dalam sel penjaga karena adanya K+ tadi yang sebelumnya saya jelaskan, maka kemudian dia akan menggembung, membuka. Ya, sel penjaganya akan membuka. Nah, kemudian dia akan masuklah CO2. Jadi kalau bayangkan kalau airnya kurang misalkan, airnya kurang, maka kemudian yang masuk ke dalam sel penjaga kan sedikit. Maka membukanya stomata itu kan menjadi kurang. Kalau stomatanya kurang terbuka, kira-kira CO2 yang di atmosfer akan bisa masuk apa tidak? Kan gitu ya, paling kuantitasnya sedikit ya kan. Jadi itu peran air ada dua ya. Yang pertama adalah terkait dengan sebagai bahan baku fotosintesis. Yang kedua adalah terkaitan dengan membuka atau menutupnya stomata. Membuka atau menutupnya stomata itu dipengaruhi oleh adanya air yang masuk ke dalam sel penjaga. Baik, berikutnya adalah oksigen. Ini juga menarik ini. Ada suatu peristiwa yang disebut fotorespirasi. Fotorespirasi biasanya terjadi pada tanaman ciriga. Apa itu Pak? Fotorespirasi itu sebenarnya suatu proses bagaimana kemudian sebenarnya enzim Rubisco yang tadinya tugas utamanya dalam memfiksasi CO2. Ini kamu tuh tugasnya fiksasi CO2 nih Rubisco. Nah, dia akan berlangsung reaksi gelap kan ya untuk tanaman C3. Tetapi pada kondisi tertentu ketika cahaya matahari terlalu terik, maka justru Rubisco itu memfiksasi O2. Kalau dia memfiksasi O2, maka sisi kerjanya enzim itu kan agak fokus kepada fiksasi O2. Maka dia CO2-nya tidak akan bisa masuk di fiksasi, sehingga siklus Kelvinnya tidak akan bisa berlangsung di sini ya. Coret di sini ya. Nah, itu. Maka kemudian Rubisco mengalami suatu proses namanya fotorespirasi. Karena adanya O2 yang dia fiksasi lalu menjadi senyawa triosa fosfatnya. Oke. Nah, makanya tanaman C3 ini ketika suatu peristiwa terjadi lingkungan tidak mendukung tumbuhannya, misalkan terlalu terik ya, pada musim kemarau, itu biasanya efisiensi dari fotosintesisnya menjadi berkurang. Baik, kemudian adalah nutrisi. Nutrisi juga hampir mirip dengan tadi, apa namanya? Kan nutrisi itu banyak ya. Kadang kita sebut nutrisi itu bisa juga ion-ion gitu ya, ion-ion. Nah, ini kaitannya dengan ion tadi misalkan K+. Jadi kalau K+ itu kan perannya tadi ya dibutuhkan untuk sel penjaga. Jadi ketika dia masuk ke dalam sel penjaga, maka air juga ikut masuk. Di situ adalah membuka sel penjaga, sel dari stomata terbuka, ya, maka kemudian masuklah CO2 ya dari atmosfer. Jadi ketika bayangkan ketika nutrisi kalium misalkan kurang, maka apa yang bisa terjadi?
otomatis apa? Sel penjaga kan kurang bisa membuka. Stomata akan kurang membuka sehingga CO2 akan sulit masuk ke dalam daun, ya kan? Nah, akan sulit masuk ke dalam daun. Sehingga dampaknya apa? Ya fotosintesis ketika CO2-nya tidak optimum didapatkan, maka berlangsungnya fotosintesis akan terganggu tentunya kan ya. Baik, teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan faktor-faktor yang sebagai penentu terjadinya proses fotosintesis, baik dari faktor internal ataupun faktor eksternal. Oke, kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Kalau tidak ada, saya yang tanya ya. Baik, ini ada nama di depan saya, Anggita Novia. Mbak Anggita, halo. Monitor Mbak Anggita. Anggita hadir apa tidak? Hadir, Pak. Oh, hadir ya. Baik, coba on-kan kameranya dulu biar saya diskusi pertanyaannya bisa menarik ya. Saya kan diskusinya sama foto, nanti bingung kan? Bisa? Biasanya kalau perempuan, Pak, saya butuh waktu, Pak, gitu ya. Baik. Nah, kan kalau tampil ada wajahnya kan seru ya kan? Baik, Anggita, Mbak Anggita. Mbak Anggita tadi kan sudah disampaikan ya faktor internal, faktor eksternal. Kira-kira ya Mbak Anggita ya, Mbak Anggita. Fotosintesis itu kan ada faktor internal ya yang mempengaruhinya ya. Coba jelaskan satu saja ya faktor internal yang bisa menyebabkan terpengaruhnya fotosintesis. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan ya, satu saja coba. Coba apa penjelasannya? Ada kandungan klorofil daun, Pak. Oke, kandungan klorofil daun, bagus. Kira-kira kenapa kandungan klorofil daun bisa mempengaruhi fotosintesis? Karena kan untuk fotosintesis itu membutuhkan kayak hijau daun gitu ya, Pak. Jadi untuk fotosintesis membutuhkan itu, Pak. Fotosintesis membutuhkan itu. Nanti kalau ujian jangan hanya fotosintesis membutuhkan hijau daun, Pak, gitu ya. Harus ada penjelasan ya, penjelasan lainnya gitu loh. Nanti kan saya bingung nilainya ya kan. Pak, fotosintesis kan membutuhkan hijau daun. Iya, membutuhkan hijau daun sih, kepriwe hijau daunnya gimana? Maksudnya apa gitu loh. Kan bisa dijelaskan lebih jauh coba. Apakah itu kaitannya dengan bagaimana klorofil itu menyerap foton, ya kan? Kemudian menyebabkan banyaknya elektron yang menginisiasi misalkan terjadinya fotolisis air lalu dihasilkan ATP. ATP digunakan untuk siklus Kelvin sehingga kemudian glukosa dihasilkan. Itu kan ada runutannya gitu loh. Kita penjelasannya kan jangan hanya kulit lah maksud saya, belajar mendetilkan coba Mbak Anggita. Izin menjawab, Pak. Iya, boleh, saya izinkan. Karena tuh klorofil berperan dalam proses fotosintesis dengan menyerap dan mengubah energi cahaya menjadi energi kimia, Pak. Dia berperan menyerap cahaya ya. Oke, gitu ya. Nanti detailnya ada lah ya. Pokoknya nanti disampaikan kalau ujian kan bisa lah ya. Insya Allah disampaikan. Baik, terima kasih Mbak Anggita ya. Berikutnya saya akan cari nama yang unik ya, nama yang unik. Coba siapa yang ya. Wangi, Mbak Wangi. Halo Mbak Wangi. Mbak Wangi, monitor. Mbak Wangi setia asih.
Ada nggak nih Mbak Wangi? Ada, Pak. Oh, ada. Coba Ada, Mbak Pak. Tapi mohon maaf, bisa on cam. ini wifi saya sepertinya sedang gangguan. Jadi mohon maaf Pak apabila suaranya putus-putus. Oh iya, nggak apa-apa. Jadi gangguan ya. Yang penting orangnya nggak terganggu kan? Oke, Mbak Wangi, bisa bantu saya menjelaskan ke teman-temannya faktor eksternal. Sebutkan satu dan jelaskan faktor eksternal yang mempengaruhi fotosintesis. Halo? Mbak Wangi? Wah, ini seperti jaringannya agak error apa ya? Baik, memang hari-hari ini jaringan internet kita agak kurang stabil ya, khususnya yang provider apa Telkomsel atau apa gitu ya. Kalau di rumah tuh IndiHome gitu. Nah, itu mudah-mudahan teman-teman bisa lah paling tidak mengantisipasi gitu ya yang lain. Baik, sepertinya Mbak Wangi sedikit ada gangguan. Coba saya merapat kepada Mbak Indah. Ada Mbak Indah? Mbak Indah Lusdiawanti. Ada, Pak. Ada. Bisa on cam, Mbak? Saya ingin melihat wajahnya ini. Kan mahasiswa. Ini angkatan berapa sih ya? Semester 3 ya? Semester berapa ini? Iya, semester 3, Pak. Oh, semester 3 kan? Berarti 2000 berapa tuh ya? 2020 ya? Oke, Mbak Indah. On cam kan bisa? Oh, ini seperti persiapan. Ada di hutan loh Mbak Indah ya. Hutan ini. Enggak, Kamu Pak. lagi mencari oksigen ya. Biar fotosintesis dia membantu kita untuk penyerapan oksigen kayaknya ya. Baik Mbak Indah. Bantu Mbak Wangi tadi ya, faktor eksternal. Coba sebutkan faktor eksternal dan jelaskan sedikit faktor eksternal yang mempengaruhi fotosintesis. Kan banyak tuh ya tadi ya. CO2, Pak. CO2, bagus. Nah, coba jelaskan kenapa sih CO2 menjadi penentu, bisa menjadi penentu fotosintesis. Karena CO2 salah satu itu komposisi buat fotosintesis. Salah satu komposisi atau bahan baku barangkali ya. Iya, itu bahan Ya, baku. bahan baku untuk fotosintesis. Terus kaitannya jadi terganggu fotosintesisnya kenapa? Apa hubungannya bahan baku dengan fotosintesis? Coba dijelaskan. Ya bagaimana, Pak? Bisa diulang tadi? Ya kan katanya tadi CO2 itu kan bahan baku fotosintesis. Ya kan? Jadi jelaskan kalau dia bahan baku fotosintesis, kenapa bahan baku itu bisa mempengaruhi fotosintesis? Kan sederhana ya. Kalau misalkan kita mau buat kue, nah ternyata terigunya habis, ya kan? Apa kuenya jadi? Jadi apa enggak? Enggak. Nggak jadi ya, kalau kuenya perlu terigu ya harus ada terigunya. Kalau terigunya sedikit maka kue yang dihasilkan mungkin jadinya sedikit, gitu kan ya? Coba jelaskan Mbak Indah sekarang. Iya. Karena kandungan CO2 di udara itu ada sekitar 0,03%. Wih, mantap Terus sampai tahu ya persentasenya. lihat Google, Pak. Terus, lo keren lo tahu sampai konsentrasi. Ya, terus. Oke. Untuk konsentrasi CO2 ini untuk meningkatkan laju fotosintesis beberapa tumbuhan hingga 2 kali lebih cepat. Terus konsentrasi
CO2 ini sebagai salah satu prekursor atau bahan dasar asimilasi karbon karbon tentu Wah, akan sangat. ini kayaknya baca nih. Ini ngerti apa Iya, Pak, orang ini? baca. Ya, kita nggak usah hafalan, nggak usah baca-baca kayak gitu. Itu ini analogi saja, analogi. Fotosintesis kan reaksi umumnya apa sih? CO2 dan H2O. Kemudian menghasilkan C6H12O6 dan oksigen. Nah, itu kan berlangsungnya fotosintesis, berarti kan perlu bahan baku CO2. CO2 diambil dari atmosfer. Nah, kalau kadar CO2-nya turun, kalau kadar CO2-nya rendah, berarti kan bahan baku untuk proses fotosintesis menjadi sedikit. Ya kan? Berarti kan laju fotosintesis akan menurun kan? Nah, gitu aja, nggak usah cari yang jelimet itu ya, yang sederhana saja. Baik gitu ya. Saya harapkan teman-teman harus bisa mengembangkan analogi-analogi ya, sehingga kemudian informasi-informasi yang dibaca itu bisa dipahami. Oh, seperti ini ya Pak, analoginya sederhana sebenarnya gitu ya. Baik, saya pikir cukup ya saya bertanya tadi ke Mbak Indah, Mbak Anggita, Mbak Wangi gitu ya. Kita nanti akan lanjutkan insya Allah pada pertemuan berikutnya terkait dengan respirasi ya, pekan depan ya, pertemuan ke-7. Setelah itu baru ujian tengah semester. Baik, terima kasih teman-teman atas partisipasinya dan juga atas waktunya. Tentu jika ada yang kurang berkenan dari saya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama.